GPDI New Life Church Chicago. Selamat bergabung kembali di ibadah mingguan kami. Terima kasih yang udah join maupun online maupun in person juga. Selamat bergabung kembali. Sebentar kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk Engkau berikan kesempatan untuk masih bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri.
dalam lagi kita katakan sekali lagi saudara. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kiranya juga pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya saudara. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di ibadah mingguan GBD New Life Chicago. Ada wajah-wajah baru mungkin yang udah lama, yang selamat bergabung kembali. Haleluya. Mari kita mau sama Tuhan saudara.
segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Masih semangat memuji nama Tuhan saudara. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari,
Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sekali lagi menyembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kalau Kau sanggup menolong orang lain, Engkau juga sanggup menolong setiap kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu, Tuhan. Kami datang kepada Bapa kami yang baik, yang janji-janjinya selalu dia dan amin. Menepati janji-janji. Menyatakan dengan iman, dia yang menjanjikan, dia yang melakukan segala perkara bagi setiap kita yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kepercayaan kami. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Tuhan, bagi setiap kami. Mungkin kami yang gagal untuk mengikuti-Mu, Tuhan. Tapi pagi hari ini, Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kami. Engkau yang tahu apa yang sedang kami alami ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin dipulihkan. Kami ingin dimenangkan. Kami mau berjalan dari kemenangan lepas kemenangan hanya bersama dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami jauh daripada-Mu, kami akan gagal Tuhan. Tapi pagi hari kami datang penuh dengan kerinduan bahwa hanya bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-janji firman-Mu. Pagi hari ini bukan satu hal yang kebetulan kalau kami ada di tempat ini, kalau kami bisa mengikuti live Facebook yang ada Tuhan. Kami percaya kami akan diingatkan untuk janji-janji-Mu, dan kami mau pegang janji firman-Mu penuh dengan kesukaan yang melimpah. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima janji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena anugerahnya sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini. Terima kasih buat tim musik yang ada, worship team yang sudah memberikan yang terbaik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Nah, hari ini 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai don't give up. Coba saudara tepuk kiri kanan saudara, katakan don't give up. Ya. Saya ingin katakan kepada kita sekalian bahwa yang sangat penting kita sebagai orang percaya untuk lakukan hari-hari ini adalah kita harus lebih sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh meletakkan keyakinan kita, kepercayaan kita hanya kepada nama Yesus, kepada Yesus Kristus. Kenapa kita harus lebih bersungguh-sungguh hari-hari ini? Karena situasi, kenyataan yang kita bisa lihat itu bisa menggoncangkan iman. Fakta yang ada bisa mempengaruhi pertumbuhan iman. Oleh karena itu kita harus lebih bersungguh-sungguh sehingga kita tidak akan give up. We never give up with God karena miracle still happen. Amin. Jalan keluar selalu akan ada bersama dengan kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena hanya Dia satu-satunya penolong. Katakan amin. Hanya Yesus Kristus satu-satunya penolong dan harapan yang kita miliki. Kenapa kita sebagai orang percaya harus berharap kepada Dia? Karena walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah ada di dalam Kristus, kita tidak akan luput dari yang dikatakan pergumulan.
Walaupun kita sudah percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup, yang mampu menolong, memberikan jalan keluar, kita tidak akan lepas dari tantangan hidup. Kita tidak akan terhindar dari kesalahan. Karena itu realita kehidupan. Kesulitan kita akan hadapi. Bahkan mungkin saudara mengalami kegagalan. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, Yesus Kristus adalah harapan kita. Dan Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu akan memberikan pertolongan indah pada waktunya. Amin. Harapan dan keyakinan kepada Kristus bahwa Dia selalu punya rencana yang terindah bagi kita. Yang terbaik yang Tuhan akan sediakan bagi orang yang percaya, yang selalu berharap kepada Dia. Oleh karena itu, ingat satu kata itu. Don't give up. Coba saudara katakan lagi dengan iman, jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menjadi galau, ya kan? Biasanya kalau kita ada tantangan bisa galau. Jangan pernah berkecil hati. Saya mau katakan kita harus fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus artinya kita tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Karena saya mau katakan pola pikir yang benar. Ingat baik-baik, ini bisa jadi quote saudara. Pola pikir yang benar menurut firman Tuhan akan menentukan masa depan seseorang. Sekali lagi, pola pikir kita yang benar menurut firman Tuhan akan menentukan arah hidup kita. Saudara kuat atau lemah, saudara gagal atau berhasil. Di saat firman menguasai, kebenaran Allah menguasai pikiran ini, maka itulah yang akan menentukan hari depanmu, keberhasilanmu. Saudara kuat atau tidak? Karena Mazmur Daud pernah berkata, di dalam Mazmur 144, Good News Translate berkata, When I am ready to give up, firman Tuhan berkata, He knows what I should do. Waktu aku hampir putus asa, hampir menyerah, Daud berkata, Engkau tahu apa yang harus kulakukan. In the path where I walk, my enemies have hidden a trap for me. Di jalan yang harus kulalui, ini Raja Daud berkata, musuh diam-diam memasang jerat bagi kita. Kita sudah jadi anak Tuhan. Kita sudah berjalan dalam kebenaran. Tetapi ada orang saja yang ingin menggagalkan imanmu. Jangan orang lain. Suami bisa menggagalkan imanmu. Istri bisa menggagalkan imanmu. Ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran. Karena Daud berkata, in the path where I walk, my enemies have hidden a trap for me. Jadi, kalau kita mau menuruti firman Tuhan, itu sangat menentukan langkah kita, berhasil atau tidak. Bahkan Daud berkata, when I look beside me, I see that there is no one to help me, no one to protect me, no one cares for me. Waktu aku menoleh, melihat ke samping, melihat apa yang di depan, kenyataan, fakta, realita, tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada orang yang membantu. Mungkin tidak ada orang yang dapat melindungi, memproteksi kita. Bahkan tidak peduli dengan hidup kita. Yang saya mau katakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Amin. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita untuk masuk yang dikatakan satu kata, padang gurun. Apa itu padang gurun? Kesulitan, masalah.
Pergumulan yang tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah habis. Kalau saudara mau melihat pengalaman yang dialami oleh Daud, apa yang dimaksud dengan pengalaman padang gurun kehidupan seorang Raja Daud? Mazmur 142 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Di sana mengingatkan, in the path where I walk, my enemies have hidden a trap for me. Dia mengalami bahwa jalan yang harus dia lalui itu ada musuh yang menjerat hidupnya. Sehingga dikatakan, kulihat ada yang datang menyerang. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada lagi yang melindungi. No one to protect me. Bahkan dikatakan no one cares for me. Tidak ada yang peduli dengan kita. Mungkin kita mengalami seperti yang demikian. Tetapi ada solusi. Firman Tuhan selalu memberikan solusi bagi kita. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah bahwa Tuhan selalu memberikan solusi. Oleh karena itu saya mau katakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini, maka kita harus datang. Orang yang tidak menyerah, orang yang never give up, he's come to God and surrender to God. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia mampu menolong kita. Amin. Daud tidak salah alamat. Ayat yang kelima dan keenam, dia berkata di dalam ayat yang kelima, Lord, I cry to you for help. Dikatakan lagi, Lord are my protector. You are all one in this life. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau saja yang kuperlukan dalam hidup ini. Amin, saudara. Ayat 6 berkata, listen to my cry for help, for I am sunk in despair. Save me from my enemies, they are too strong for me. Daud mengakuinya bahwa lawan musuhnya terlalu kuat baginya. Tetapi dia berkata, Lord, you are my protector. I cried for you, Lord, to help me. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara dan saya, Bapak, Ibu datang kepada Tuhan, secara otomatis Dia akan datang kepada saudara. Amin. Kalau kita angkat tangan, maka Dia turun tangan kepada kita. Waktu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, saya butuh Engkau, maka Dia akan mengaruniakan iman yang kuat kepada kita. Kita akan mendapatkan pemahaman ilahi bahwa Tuhan punya tujuan di setiap masa-masa yang sulit. Pengalaman padang gurun yang kita hadapi. Jangan katakan, aduh masalah ini akan membuat saya jauh dari Tuhan. Tidak, saudara. Masalah ada kalanya Tuhan izinkan kita lewati untuk kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Masalah yang datang, pengalaman padang gurun yang bisa kita alami, bisa saja membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Kristus, ke arah kedewasaan. Masalah itu akan memperlengkapi agar iman kita semakin kuat. Tidak dikalahkan oleh intimidasi. Tidak dikalahkan oleh situasi, kondisi yang ada. Sebagai question key saya, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan agar kita bisa memiliki iman yang kuat? Tetap bersemangat. Iman tetap stabil ketika diperhadapkan dengan pergumulan. Ketika saudara diperhadapkan dengan intimidasi keputusasaan. Mungkin saudara berkata, capek nih Tuhan. Saya sudah capek, lelah menghadapi persoalan. Bahkan saudara mungkin frustrasi, hampir-hampir menyerah, menghadapi tekanan, masa-masa yang sulit. Apa yang perlu kita lakukan?
firman Tuhan selalu memberikan hal-hal yang positif bagi kita. Hal-hal yang harus saudara dan saya miliki untuk menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah. Don't give up di saat situasi tertekan, di saat situasi mungkin tidak ada jalan keluar. Di depan sudah tembok, saudara. Seperti bangsa Israel, di depan ada laut Teberau, di belakang bangsa Mesir menyerang mereka. Tapi saya mau katakan, ada Tuhan, ada tongkat Musa yang Tuhan katakan, Musa, ulurkan tongkatmu di air itu. Maka air itu terbelah dua, sehingga bangsa Israel mampu melewati, menyeberangi ancaman di belakang. Kesulitan, intimidasi, ketakutan. Mungkin kita saat-saat ini takut. Tapi jangan takut. Ada tangan Tuhan yang perkasa. Ada tongkat itu yang dilambangkan kuasa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ada 3 hal. 15 menit ke depan kita akan mengalami kebangunan rohani. Karena 3 hal ini mampu memerdekakan kita. Asal kita mau melakukan dengan iman dan setia kepada Tuhan. Amin. 3 hal yang harus kita miliki untuk iman kita tetap kuat. Iman kita tetap stabil. Dan never give up ketika masalah terjadi. Hal yang pertama adalah keep our eyes fixed on Jesus. Tetapkan mata kita bukan melihat masalah, tetapi pandangan kita hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus. Waktu saudara fokus kepada masalah, itu dia akan berbisik, lu mampus, lu mati sekarang. Kamu gak akan berdaya lagi, kamu akan kalah. Dan bisikan itu bukan mengecil tetapi membesar. Ada kalanya iman kita ciut karena bisikan intimidasi. Tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada masalah. Masalah itu real, saudara. Masalah di depan mata kita. Masalah mungkin sedang kita jalani. Kesulitan itu nyata, saudara. Itu bukan angan-angan. Itu fakta ada di depan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan, marilah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Let us keep our eyes fixed on Jesus. Jangan melihat kepada masalah, saudara. Coba engkau tepuk kiri kanan, saudara. Bu, bro, sister, look on Jesus. Haleluya. Coba tepuk supaya dia bersemangat. Katakan, look on Jesus. Haleluya. Waktu kita melihat Yesus, masalah tetap ada. Tetapi masalah itu bukan menjadi kekuatan menggugurkan saudara. Tetapi saudara akan berkata, masalah ini akan membuat imanku bertumbuh. Haleluya. Masalah ini akan membuat saya jadi kuat. Dan masalah ini akan membuat saudara menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Karena you need to know bahwa manusia mentajamkan manusia. Saya tidak ditajamkan oleh besi. Saya bisa mate, saudara. Ya kan? Ibu Debbie harus ditajamkan oleh Pak Jimmy. Ya kan, Bu? Bukan besi. Bukan barang tumpul. Besi menajamkan besi, itu kata firman. Berarti manusia menajamkan manusia. Di tempat kerja yang menajamkan saudara, bos saudara. Employee saudara, sesama employee. Itu di tempat kerja. Di rumah, yang menajamkan saudara menjadi karakter Kristus adalah suami dan istrimu dan anak-anak. Anak-anak, saudara ditajamkan oleh orang tuamu.
Dan sebaliknya, orang tua bisa ditajamkan oleh anaknya. Tujuannya satu, saudara. Keserupaan seperti Kristus. Christ likeness. Menjadi serupa. Nah, untuk menjadi serupa, firman Tuhan katakan, let us keep our eyes fixed on Jesus. Tidak ada lain, saudara. Mata kita harus tertuju, pandangan kita kepada Kristus. Dikatakan lagi, He did not give up because of the cross. Bahkan dikatakan bahwa on the contrary, because of the joy that was waiting to Him. Dia tidak menyerah karena salib. Sebaliknya karena kegembiraannya yang menunggu. He thought nothing of the grace of dying on the cross, and He is now seated at the right side of the God's throne. Ia peduli bahwa mati, dia tidak peduli mati di kayu salib. Itu adalah suatu yang memalukan. Tapi sebaliknya, sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Allah dan memerintah bersama Dia. Artinya, kita adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Orang mungkin pandang kita sebelah mata. Siapa dia? Enggak apa-apa. Yesus memandang engkau secara sempurna. Kalau Dia akan promosikan, saudara, tidak ada manusia yang akan melarang dan tidak ada satu kekuatan yang akan menghancurkan hidup. Kadangkala, saudara, situasi yang sulit mungkin bisa membuat namamu hancur. 2020, saya mau bersama keluarga, sepertinya dihancurkan, saudara. Sudah dihancurkan, diinjak, diremes. Malunya minta ampun. Malunya minta ampun, saudara. Dipublikasikan di Facebook. Dikatakan gembala, pastor, macam-macam. Tapi yang kami hanya lakukan datang kepada Tuhan. Dan promosi Tuhan itu tidak langsung terjadi. Pam! 1 hari sakit, saudara, nangis. 2 hari masih sakit, gejolak. Taruh di mana ini muka? Tapi enjoy saja the proses. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada satu kekuatan yang mampu menghancurkan engkau. Dan it is amazing kalau kita berjalan bersama Tuhan. Yang Tuhan mau, keep our eyes fixed on Jesus. Tetapkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Mungkin sakit, saudara. Tetapi di balik kesulitan, ada kemuliaan yang besar. Amin. Ada kemuliaan yang besar, saudara. Tuhan menghiburkan itu di luar akal sehat manusia. Siapa mau nyangka kemarin tadi malam, secara pribadi, to God be the glory, mendapatkan satu penghargaan. Bukan saya minta, tapi saya percaya itu dari Tuhan. Ibu Gembala kena tampiasnya juga, ya kan? Artinya sama-sama. Kalau saya melihat ke belakang, oh Tuhan, ternyata masa-masa yang sulit Tuhan izinkan kita alami. Jangan pernah bersungut, saudara. Jangan berkata, oh Tuhan, ambil saja hidup ini. Jangan, saudara. Jangan. Never give up. Don't give up with God. Situasi bisa sulit, saudara. Tetapi di balik kesulitan, saudara sedang naik tingkat. Saudara sedang naik kelas. Memusatkan pandangan kita hanya kepada Kristus artinya mengubah perspektif kita. Cara pandang kita kepada masalah itu. Kalau kita mengubah perspektif iman kita terhadap situasi yang kita alami, maka itu dapat membuka pintu untuk kita memiliki iman yang luar biasa.
cara pandang berubah, pintu terbuka bagi kita. Pintu apa? Mujizat. Pintu kemurahan. Pintu spektakuler yang dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Asal kita jangan, aduh Tuhan, udah gak mampu Tuhan, berat. Mungkin saudara berkata, pastor gampang, ngomongnya gampang amat, menjalani susah. Benar susah saya gak katakan itu mudah, susah. Fakta itu susah. Kesulitan itu memang susah. Apalagi saudara berhadapan dengan orang. Deal dengan perasaan orang, waduh itu berat saudara. Tetapi Tuhan sedang adjust kita menjadi satu pribadi yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sehingga saudara akan kuat mengalami situasi yang sulit. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Memusatkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Artinya bahwa menetapkan hati ini selalu berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan artinya tidak peduli apapun yang kita hadapi di depan kita. Tetap kita menetapkan hati ini kepada Tuhan. Berarti memusatkan pandangan kita kepada Kristus, artinya bahwa saudara tidak bimbang dan tidak ragu. Coba tepuk lagi kiri kanan. Katakan, bro, sister, jangan bimbang dan jangan ragu. Ya. Tepukan saudara membangkitkan iman yang ada di samping saudara. Saudara tidak bimbang, tidak ragu. Karena ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Memusatkan pandangan kita kepada Kristus artinya tetap konsisten untuk mencari Tuhan. Jangan sampai ada masalah, ada pergumulan. Saudara bilang, Tuhan, saya absen dulu deh. Saya gak mau melayani dulu Tuhan, berat. Tuhan bilang, anakku, kalau kamu bilang berat, masih aku lebih berat menanggung dosamu yang besar. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan saya dan saudara. Dia selalu memberikan yang the best. Yang perlu kita lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus? Karena Kristus itulah firman, sang firman. Yang saya pernah katakan bahwa firman itu memiliki daya cipta. Allah hanya berkata, jadilah terang, maka teranglah jadi. Saudara mampu berkata, gunung ini pindah dan gunung itu berpindah. Bukan gunung yang ada di Jawa Timur pindah ke Amerika. Tidak, saudara. Gunung di sini berbicara gunung persoalan, gunung kesulitan, gunung ujian. Sudah mampu berkata, hai gunung kesulitan engkau pindah, maka itu akan berpindah. Haleluya. Karena perkataan kita, our words have a power of God. Saudara mampu berkata, hai sakit engkau keluar dari hidupku dan hidupku menjadi sembuh. Yang harus kita lakukan adalah pandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus sama artinya mengikuti jejak Kristus. Apa artinya jejak Kristus? Kalau saudara baca 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan, for to this you were called because Christ also suffered for us. Leaving us an example that you should follow his steps. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa sih jejak Kristus? Jejak atau di dalam bahasa Indonesia berkata langkah daripada Kristus. Apa artinya langkah-langkah daripada Kristus? Kalau saudara baca 1 Petrus 2 ayat 22, 23 dan 24. Di sana menceritakan, mengingatkan, mengencourage kita. Ayat 22 berkata, who is commit no sin nor was decide
found in his mouth. Apa artinya? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini langkah yang harus kita lakukan. It's not easy. But with God, nothing impossible. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Coba engkau tepuk kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang paling powerful ya. Coba bilang, jangan ada dusta mas. Jangan ada dusta di antara kita. Artinya tidak ada tipu di mulut kita. Bahkan dikatakan ayat 23. Who when he was revealed did not reveal in return, when he suffered he did not threaten but commit himself to him who judge righteously. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi dia katakan, ia menyerahkannya kepada Bapa. Saudara, ini tidak mudah. Ketika orang menggosipin saudara, untuk mau tutup ini mulut saudara, ada kalanya berat, ya kan? Orang ceritakan saudara mengenai hal-hal yang tidak engkau lakukan. Aduh, berhadapan dengan orang Batak apa orang Manado, wah selesai saudara. Wah selesai. Tetapi kalau ada Kristus di dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan kita harus mengikuti jejak daripada Kristus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kita bisa lakukan ini dengan iman. Dengan berharap kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan. Mujizat still happen in our life. Amin. Tuhan selalu memberikan kebenaran kepada kita sekalian. Jadi hal yang kedua, untuk saudara akan memiliki iman yang kuat, tidak mudah menyerah, never give up. Hal yang kedua, think about Jesus example. Berpikir mengenai teladan Kristus. Apa yang dimaksud dengan teladan Kristus? Ibrani 12 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, ini di dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. Berkata, think about Jesus' example. He held on while weak people were doing evil things to him. So do not get tricked and stop trying. Pikirkan tentang teladan Kristus. Titik. Think about Jesus' example. Pikirkan teladan Kristus. Dia bertahan sementara orang jahat melakukan hal-hal yang jahat padanya. Jadi jangan lelah dan berhenti mencoba. Ini bahasanya sangat mudah dimengerti. Dikatakan, pikirkan tentang teladan Yesus. Dia bertahan sementara orang jahat melakukan hal-hal yang jahat kepadanya. Mungkin saudara alami hal yang demikian. Saudara berlaku baik, tetapi orang berpikir jahat terhadap saudara. Saudara sudah lakukan yang baik. Saudara hormati mungkin orang. Saudara berkata, I love you brother, I love you sister. Tapi dia berlaku curang kepada saudara. Firman Tuhan katakan, bertahan. Artinya bertahan melakukan kebenaran. Maka saudara akan menang. Jadi jangan lelah berhenti mencoba. Mungkin hari ini saudara gagal. Waktu orang berlaku curang, apalagi kerja di restoran saudara. Itu sangat nampak. Sangat nampak. Tapi
Mungkin saudara gagal hari ini kan? Terbawa emosi. Wah, kurang ajar. Emangnya gue gak punya kekuatan? Saudara ladenin. Gagal, gak apa-apa. Namanya kita masih manusia. Tapi saya mau berkata, Tuhan, besok saya gak mau gagal. Datang lagi orang yang sama. Dia berlaku curang kepada kita. Firman Tuhan berkata, jangan lelah dan berhenti mencoba melakukan yang baik. Tuhan pasti berikan kekuatan kepada saudara. Tuhan pasti berikan kemampuan. Kalau Tuhan berikan kekuatan, saudara akan wow. Memiliki teladan yang dimiliki Kristus. Apa teladan yang dimiliki Kristus? Teladan dalam integritas. Saudara baca aja di rumah. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Ini menceritakan mengenai teladan yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai anak Allah yang memiliki integritas yang baik. Teladan yang harus kita miliki, yang dimiliki oleh Kristus, yang kita harus miliki adalah teladan dalam hal kesabaran. Nah, ini orang Manado susah sabar, saudara. Karena sering makan RW katanya. RW itu dagingnya panas. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, maka hal-hal yang demikian Tuhan akan berikan kepada kita. Keteladanan dalam kesabaran. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-32 berkata, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bahkan dikatakan lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Jika amarah menguasai menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Kita harus miliki ini. Ada banyak hal keteladanan yang harus kita dimiliki, yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga apa? Kita tidak akan give up dengan situasi, dengan masalah yang kita jalani. Hal yang terakhir. Untuk memiliki kekuatan, iman kita stabil, bahkan kita tidak akan dikalahkan oleh intimidasi, tetap kuat. Hal yang terakhir adalah do not disregard God discipline. Apa artinya? Jangan pernah mengabaikan disiplin Tuhan. Apa arti disiplin Tuhan? Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan, saudara, sudah lupakah saudara akan firman Allah yang disampaikan kepada saudara sebagai anaknya? Ia berkata, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Jangan engkau anggap enteng apabila Tuhan memberikan disiplin kepada engkau. Artinya kita harus ingat disiplin daripada Tuhan. Apa maksudnya disiplin Tuhan? Disiplin di sini bisa dikatakan adalah disiplin rohani. Disiplin rohani itu yang dikenal dengan disiplin komitmen. Disiplin komitmen ini yang mengajar manusia untuk melatih diri menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dengan saudara memiliki komitmen yang disiplin, melakukan firman, maka saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kuat menghadapi situasi, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi intimidasi. Saudara akan lebih daripada pemenang. Nah, ini juga yang dikenal dengan disiplin ilahi. Disiplin ilahi itu adalah wujud dari didikan Allah kepada murid Kristus. Saudara dan saya adalah murid Kristus.
Dan itu berbicara mengenai kasih karunia. Ending-endingnya the grace of God. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang menghargai disiplin yang diberikan Tuhan. Disiplin rohani akan mengajarkan gereja Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk bisa memahami kehendak Allah. Gereja yang memahami disiplin rohani adalah gereja yang melatih iman agar mengalami pertumbuhan rohani yang bagus dan iman tetap kuat. Firman Allah menjamin. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan, now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat Tuhan, saudara. We cannot see by eyes, our eyes. Tetapi Tuhan itu bisa dilihat ketika saudara memiliki disiplin rohani. Menghargai Tuhan. Iman dasar dari segala sesuatu. Yang kita tidak lihat dan iman adalah harapan dari sesuatu yang belum terjadi. Itulah iman. Dan kalau kita lakukan ini, saudara adalah orang-orang yang kuat. Saya undang semua pemain musik. Sebagai conclusion, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita akan dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan Allah, menjadi serupa, sempurna seperti Kristus. Dan saudara akan lewati masalah hidup ketika ada engkau memiliki hati, memiliki karakter yang tidak mudah menyerah. Saudara akan mengalami hal-hal yang supernatural, hal-hal yang ajaib ketika engkau memiliki mental seorang pemenang. Seorang memiliki mental pemenang sulit dihadapi, sulit untuk dilalui. Tetapi karena dia punya mental untuk menang, kelihatan sudah kalah. Tetapi itu belum ending, belum finish. Dia akan tetap berjuang, maju, dan akhirnya mencapai kemenangan. Ibrani 12 ayat yang pertama mengingatkan kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita harus menyingkirkan setiap beban dan dosa yang melekat. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu, saudara? Jangan pernah menyerah. Saudara diperhadapkan dengan dunia kenyataan, fakta yang ada. Jangan menyerah. Maju terus. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari. Mari kita berdiri semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janjinya bagi hidup. menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Mari saudara angkat tangan. Kita mau berseru katakan, Tuhan, Engkau tak pernah gagal menjadikan aku umat pemenang dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji.
tidak kuat lagi Tuhan. Terlalu berat. Terlalu banyak menguras tenaga, pikiran, perasaan. Tapi hari ini kita ditantang untuk percaya kepada Tuhan. Don't give up, saudara. Jangan pernah menyerah bersama Tuhan. Selalu indah pada waktunya Tuhan menolong kita. Engkau mungkin tidak memberitahukan itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kalau engkau punya kesulitan, baik engkau yang ada di gereja ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, melalui Facebook Live, melalui Zoom, bahkan melalui YouTube, engkau hanya angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa engkau tidak pernah gagal, engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu untuk menolong aku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya mujizat Tuhan ada di tempat ini. Percaya mujizat Tuhan berlaku di rumah saudara. Haleluya. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Dengan iman katakan ku percaya. Dengan iman, mujizat Tuhan terjadi. Percaya Kau Tuhan. Haleluya Jesus. Janji-Mu ada dengan kami saja. Pertolongan-Mu ada dengan kami. Kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada sukacita. Haleluya. Percaya Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang nanti Ibu Devi berdoa buat firman Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai janji. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Siapa kami ini Tuhan dalam dunia ini tidak ada artinya Tuhan. Tapi Engkau yang memberikan kami sesuatu arti, meaning dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh kiranya memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau teman, memanggil Engkau sebagai sahabat kami. Di mana kami boleh datang kepadamu secara bebas menyatakan keluhan hati kami, menyatakan kesusahan hati kami. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Atas hari ini kami percaya firman yang sudah Engkau berikan tidak hanya menjadi cuma-cuma ataupun hilang begitu saja dalam kehidupan kami saat kami keluar dari gereja ini. Tapi itu akan kami ingat selalu. Kami akan pegang selalu Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh kami bagi juga di mana kami akan pergi baik kepada keluarga kami maupun teman-teman kerja ataupun orang-orang di sana yang belum mengenal Engkau. Biarlah lewat perkataan, lewat action kita, lewat perbuatan kami Tuhan, lewat meskipun tidak banyak yang kami katakan kepada semua orang di sekitar kami, tapi kami percaya karena kami pegang firman itu, kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami, itu yang akan memancar kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami boleh memberkati bukan hanya diri kami, tapi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan, pekerjaan-Mu Roh Kudus terus ada dalam tempat ini. Kami percaya mujizat Tuhan, berkat Tuhan dialirkan lewat gembala sidang kami dan keluarga. Kami percaya hati mereka Tuhan tulus. Kami percaya Tuhan, hati mereka adalah hanya untuk membawa jemaat-jemaat ini kepadamu Tuhan, untuk lebih lagi hanya mengandalkan Engkau. Kami percaya ketulusan hati mereka Tuhan. Kami lihat baik jemaat-jemaat dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada minggu ke minggu Tuhan melayani Engkau. Kami percaya ketulusan hati mereka, kami lihat itu. Biarlah hanya tidak mata kami yang melihat, tapi Tuhan memberkati mereka lewat pelayanan mereka ini selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat sekalian juga yang belum sempat hadir untuk in person memuji menyembah Engkau dan ikuti ibadah tiap minggunya. Mungkin mereka dalam ibadah online, atau mungkin ada yang kerja, atau yang ada yang sekolah, ataupun apapun itu Tuhan yang masih saat ini bukan menghalangi, tapi belum sempat mereka datang untuk bergabung dengan kami. Kami percaya hati mereka hanya untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami percaya hati mereka terus mau mengandalkan Engkau selalu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, jemaat-jemaat yang lain yang belum sempat hadir. Kami juga percaya pujian penyembahan yang kami naikkan, kami berikan, kami persembahkan kepadamu, menjadi harum di hadirat-Mu Tuhan, di atas altar-Mu Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-jemaat yang kami juga sebentar akan memberikan korban persembahan. Berikan tangan-tangan, berikan berkat kepada tangan-tangan yang memberikan setulus hati mereka pada hari ini. Menjadi berkat melimpah ke dalam kehidupan kita sekalian, pada kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya saudara, sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita nyanyikan satu buah pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk pengumuman seperti biasa hari Senin itu ada salt jam 7 ya. Untuk hari Senin kalau 7.30. Oh, sorry. Saltnya tuh hari Jumat ada fellowship juga di rumah Ibu Devi. Ya, di rumah Ibu Devi jam berapa? Jam 7.30. Berarti hari Senin ini enggak atau tetap ada. Oh, Senin ini Men's Ministry, ya. Senin ini setiap sebulan sekali jadi ada Men's Ministry. Nanti untuk lokasinya diumumin diumumin sama Saudara Bobby. Hari Rabu oh iya, untuk Men's Ministry itu sebulan sekali ya diadakan. Jadi kalau misalkan kayak waktunya Men's Ministry berarti hari Senin nggak ada salt. Jadi saltnya hari Jumat yang diganti Pray Warrior, tapi itu di rumah jemaat ya. Ya, itu di rumah jemaat. Untuk hari Rabu itu ada TikTok buat youth jam 7 ya, jam 8. TikToknya jam 8 tuh online. Terus hari Sabtu ada youth. Hari Sabtu ada youth jam 2 ya. Jam 2. Jam 2, iya. Youthnya jam ya mungkin setelah latihan ibadah kali ya youthnya. Iya. Terus nanti hari Minggu kembali lagi di sini ibadah Minggu jam 9. Ya. Ya, mungkin ada pengumuman tambahan, Om? Ya, puji Tuhan, hanya meluruskan saja. Jadi sebulan sekali salt itu digilir di rumah jemaat
every Friday. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ingin buka rumah untuk fellowship, silakan hubungi William, atau hubungi kami juga Gembala untuk dijadikan rumah saudara. Jadi hanya sebulan sekali. Jadi every Friday we have prayer warrior in the church. Tapi sebulan sekali kita digilir ke jemaat-jemaat, sekaligus kita mau berjumpa, ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah saudara. Jadi itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Daerahku, Nyatakan dengan iman, kiranya Tuhan engkau memberkati. kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. memperluas, haleluya, daerahku. Ini pengagungan kami ya Tuhan. Ini pengagungan kami kepadamu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Sehingga kesakitan, haleluya, tidak menimpa aku. Di akhir ibadah ini kami mau mengatakan dengan iman, kami tidak akan pernah menyerah bersama Tuhan. Kesulitan bisa akan kami hadapi. Pergumulan, tantangan hidup ada di depan mata kami. Tetapi kami mau menyepakati firman Tuhan bahwa Tuhan berperang ganti kami. Maka kami tidak akan menyerah, never give up. Because the power of Holy Ghost, kekuatan firman Tuhan akan menjadi bagian kami. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan sehingga kami semua mampu melewati hari-hari yang sulit, pergumulan, tantangan hidup bersama Yesus. Mari Bapak Ibu, engkau angkat tangan. Engkau siap mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman, kami mau konfeskan minggu yang akan berjalan adalah minggu keberkatan, minggu mujizat, minggu promosi, bahwa kami tidak dikalahkan oleh intimidasi, tapi kami akan menjadi umat pemenang. Kami akan berjalan di atas masalah kami, karena ada Kristus, ada firman Allah, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami akan semakin naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, karena kami yakin mata Tuhan terarah dan tertuju kepada kami untuk memberikan kemenangan.
Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali. Dan akhirnya kami tutup ibadah servis kami yang pertama ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.